Halo, ketemu lagi dengan saya Arik Pramana. Saat ini saya berada di Rumah Batik Palbatu, tepatnya di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, saat ini saya lagi bersama dengan Bapak Hari. Ya, bukan Harry Potter ya, Bapak Hari. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat gitu. Seger kayaknya Pak, habis mandi Pak? Iya, betul. Pak, apa kabar? Gimana Pak? Keadaan sekarang di sini dalam masa-masa pandemi, apakah semakin semangat? Apakah semakin kendor Pak? Kalau semangat pasti harus ya. Widih. Hanya memang problemnya, bagaimana nih kalau kita bisa memperkenalkan batik dengan kondisi corona seperti ini. Itu yang jadi problemnya, harus kita carikan solusinya. Wah, dengar ya semuanya. Bapak ini lagi mencari solusi. Ya. Musibah yang kita hadapi bersama-sama. Ya Pak. Ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih dengan Pak Hari. Boleh. Pak Hari, sejak kapan sih kira-kira Rumah Batik Palbatu ini berdiri? Oke, awalnya sih bukan rumah batik yang kita buat ya. Kami dengan teman-teman founder pengen kalau bisa ada di Jakarta itu kampung batik. Jadi 2011 malah kita bikin namanya Kampung Batik Palbatu, yang kebetulan memang lokasinya di Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan tadi. Nah, di awal 2011 lah kita mengadakan kegiatan agar warga Palbatu khususnya mengenal proses membuat batik, baik tulis maupun batik cap. Jadi awalnya di situ 2011. Oh, 2011 Ya. Berarti sekarang sudah 9 tahun lah ya, kurang lebih. Iya, Karena tahun 2020 ini masuk ke 9 tahun. Nah, awalnya itu barulah perjalanan waktu, kegiatan-kegiatan kami di rumah-rumah warga waktu itu nggak. Oh, di rumah-rumah warga? Mengedukasi di rumah warga. Waktu memang 21 dan 22 Mei 2011 itu kita ngundang para pengrajin batik di Palbatu untuk berpameran atau menjual produknya. Jadi beberapa pengrajin kita panggil nih. Kita undang, kita bikin event, tujuannya agar mereka bisa menjual dan memamerkan, sekaligus warga Palbatu mengenal bagaimana sih batik itu sebetulnya, suka dukanya sebagai pengrajin, apapun kondisi-kondisinya pengrajin kita bisa perkenalkan karena kita datangkan langsung pengrajinnya. Dan itu pun uniknya menjual atau memamerkan di rumah-rumah warga. Jadi kalau ada kurang lebih 20 pengrajin yang kami hadirkan dengan teman-teman itu, akhirnya di rumah-rumah warga kita pinjam supaya pengrajin itu ada di rumah warga sini. Kami ada di RW 04 ya, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Kecamatan Tebet. Iya. Nah, buat semuanya nih yang pengen tahu cara belajarnya kayak gimana tentang batik, bisa langsung datang aja ke Palbatu Iya, di daerah betul. Tebet. Iya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, saya mau tanya. Tujuan Bapak bikin ini tuh apa? Iya, waktu awal ya sama teman-teman, sama-sama founder, semua lah yang menggagas ataupun sekaligus berpartisipasi, baik warga maupun non-warga Palbatu, baik tokoh masyarakat, bahwa kita nih pengen bagaimana ikut serta melestarikan batik. Secara konkret ya, secara nyata. Nggak cuma, gue udah melestarikan, terus karena itu gue udah pakai baju batik, nggak itu doang. Kalau bisa, kita bareng-bareng melestarikan batik dengan cara apa? Mengenal prosesnya, atau mengenal bagaimana cara buatnya. Nah, oke, tidak hanya kita pakai, tapi gimana cara bikinnya juga. Iya, karena ini problemnya. Kami melihat bahwa bagaimana nih batik ke depan supaya pada saat diakui oleh UNESCO tahun 2009 itu bisa menjadi kenyataan lebih bagus lagi, dilestarikan, dijaga oleh generasi ke depannya. Iya, betul, Pak. Makanya itu awalnya. Sekaligus ada dua hal yang kami inginkan, adalah bagaimana kita memberdayakan lingkungan. Jadi lingkungan kami ini, kalau dulu dibilang ya apa sih kehebatannya Palbatu, kalau bisa ditambah lagi yuk. Mungkin dulu kegiatan PKK atau kegiatan apapun, kebersihan dan lainnya bagus semuanya. Tapi apalagi yang bisa kita angkat supaya Palbatu lebih dikenal dan sekaligus juga nilai ekonominya ada untuk lingkungan. Betul banget. Salah satunya kampung batik. Berarti buat menambah pemasukan mereka Iya, juga. awalnya situ. Jadi ibu-ibu maupun warga yang mau belajar batik kami perkenankan gratis. Itu Bapak pilih orangnya atau gimana Pak? Kami tawarkan. Tawarkan. Kalau mereka tertarik, ayo. Ya, begitu aja. Dan Tapi mereka hampir rata-rata bisa, atau Bapak memulainya dari nol berarti ya? dari nol. Oh, dari Dari nol. nol. Berarti yang nggak tahu apa-apa sama sekali? Sama saya mau. pun dari nol.
Oke. Bapak juga mulai dari Iya, saya hanya mencintai batik, suka terhadap batik, tapi belum tahu mengenai proses detailnya seperti apa. 2011, makanya. Berarti yang dari nol itu bukan hanya di pom bensin, Pak. Nol. Betul. Jadi semuanya dari nol ya, Pak? Ya, jadi warga maupun saya sebagai penggagas dengan teman-teman penggagas sama-sama nggak mengenal. Tapi kami akhirnya belajar dengan apa? Mengundang para pengrajin. Yang tadi yang memang mau. Dari situlah mulai Kita belajar. sharing berarti, Ya, Pak. kita sharing sama-sama. Akhirnya kita tahu, oh prosesnya begitu. Ternyata nggak cuma warga Palbatu yang minat. Di luar warga Palbatu pun tertarik untuk datang. Tapi nggak Bapak batasi atau memang? Enggak. Oh, nggak ada. Karena justru kita melihat bahwa, nah inilah kuncinya. Bahwa warga Jakarta selama ini taunya belajar batik harus di Jawa. Atau keluar kota Jakarta harus ke Jawa. Nah itu buat poinnya. pemirsa, jadi tuh belajar batik nggak perlu di luar daerah, ya nggak perlu di Jawa berarti ya Ya. Pak. Di Jakarta sudah ada, Ya. tepatnya di daerah Tebet, Ya. Palbatu. Nah, saya mau nanya Pak, Boleh. tadi itu kan semua yang baiknya ya Ya. mungkin pemasukan buat para Warga, masyarakatnya, ya. terus apa namanya, mereka juga akhirnya jadi tahu. Nah, Ya. kira-kira Pak, suka dan dukanya Pak. Nah ini jadi pemirsa pengen tahu kalau juga. ngomong suka dukanya mungkin saya nggak ke situ dulu ya arahnya ya. Oh, nggak ke situ, nggak mau ke situ. Tapi bakal kasih tahu ya Pak Iya, ya? pasti. Oh, Jadi iya. gini, perjalanan waktu karena 2011 kita bikin kegiatan ini kan juga bagaimana ya kalau kami ini sebetulnya pengen sekali nggak cuma warga Palbatu yang mengenal proses batik, tapi non warga Palbatu, yaitu tadi di luar warga Palbatu yang banyak minat, nggak cuma warga Indonesia ternyata, nggak cuma warga orang asing ada juga. orang asing juga tertarik. Kalau boleh tahu daerah mana, apa negara mana Pak? Ya maaf karena Di ini bukan di apa? Jonggol bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Ya, maaf ya. Itu masih daerah kita ya? masih. Oh, iya. Jadi kan kita nih Palbatu atau Tebet ini kan masih dekat sama kantor-kantor kedutaan besar. Oke. Jadi Iya. Sini banyak Kuningan ya, Pak ya. banyak Kuningan dan sekitarnya. Nah ini yang menjadi salah satu daya tarik kita juga karena tempat kita ini strategis. Karena ini kalau saya nyebutnya jalur sutra. Sudah. Nah karena jalur sutra itulah saya mengakui bahwa kenapa memang Palbatu menjadi salah satu contoh bikin kampung batik di sini. Karena kami juga satunya ya memang gampang dijangkau, juga, Pak, iya, dijangkau. gampang strategis, gampang dijangkau dan mungkin walaupun nggak di tengah kota persis, tapi paling nggak semua pihak atau siapapun yang mau meluncur ke sini, mau belajar, gampang. Gitu. Gampang. Apalagi yang misalnya dari Bekasi ya kan? Bisa. Dari Bekasi. Tangerang, ya Bisa, kan lagi semua. main-main ke Jakarta, mampir ke Palbatu berarti betul. Pak. Jangan Jalurnya hanya mampir belajar tapi juga beli. Iya. Oke. Ya, jadi disitulah menariknya. Nah, akhirnya dan 2013 sangat menarik lagi bahwa kami di sini akhirnya punya tawaran mau nggak sewa tempat ini di 2013 tuh. Nah, saya pikir, wah kebetulan karena biasanya kami numpang di rumah warga kan. Iya. Jadi belajar maupun terima tamu dari manapun, mau orang Indonesia mau orang asing di rumah warga. Salah satunya kita pinjam. Tapi lama-lama, waduh, agak merepotkan dari pemilik rumah maupun kami. Iya. Karena persiapannya juga harus menyesuaikan. Sehari 2 hari mungkin Iya, nggak apa-apa ya Pak. Harus yang nyiapin punya rumah. Kalau betul. Sehari 2 hari sih nggak ada masalah. Kalau hampir tiap hari. Iya. Rumah yang barusan diberesin berantakan lagi. Nah, itu yang akhirnya kita. Jadi lama-lama tembok pun dibatik Pak. Nah, itu salah satu kegiatan. Ya. Jadi rumah di sini semua hampir ada 500 rumah. Kami waktu itu 2012 awal kita mulai membatiki. Jadi malah satu ciri khas juga harapan waktu itu adalah bagaimana Jakarta punya karakter. Salah satunya seni dan budaya yaitu batik. Oh, berarti di rumah batik ini nggak hanya batiknya khas Jawa, jadi ada bermacam-macam juga berarti ya Pak? Jadi Ada gini, juga mungkin khas Jakarta kan? Iya, kalau di Jakarta khususnya di Rumah Batik Palbatu, kalau yang mau belajar ya tentang motif, kita belum bicara mengenai motif dulu, belajar prosesnya dulu. Karena maaf saya singgung sedikit, kenapa sih kita ngomong proses? Karena memang ternyata batik itu adalah proses tentang bagaimana membuat kain bermotif seperti apa itu, yaitu menggunakan proses, gunakan canting tulis atau canting cap. Yang selama ini orang taunya semua motif di atas kain yang kita pakai baju sehari-hari untuk seragam sekolah itu bukan batik, itu hanya kain motif batik. Karena apa? Nggak ada canting tulisnya, nggak ada canting capnya. Karena di print. Jadi kalau dibilang di sini saya sampaikan juga ke teman-teman atau sahabat-sahabat lain bahwa batik itu tentang proses, yaitu membuat motif di atas kain dengan menggunakan malam sebagai perintangnya dan alat perintangnya menggunakan canting tulis atau canting cap. Itu proses. Nah, ini penting nih penting nih buat kita semua nih Pak. Ya, karena itulah kenapa kita mengedukasi tentang proses. Kalau di Jakarta ditawarin kain batik yang harga murah pasti senang aja. Iya, betul. Bagus motifnya, warnanya udah ceneng, harganya murah.
Padahal yang dia beli bukan batik, Pak? bukan. Oh, bukan batik. Karena Nah, hati-hati itulah yang berarti ya, Pak, ya. Oh, itu yang kenapa saya dengan makanya teman-teman. harganya agak tinggi mungkin ya karena juga dia ngebatik, Pak. Jadi Kalau harga tinggi relatif, ada juga maaf kalau Anda lihat beberapa toko yang punya label bagus, yang dijual tetap print, tapi harganya seperti harga tulis satu batik cap. Kenapa? Masyarakat Jakarta khususnya secara umum juga tidak mengenal mengenai namanya batik yang benar itu seperti apa. Ini info baru menurut saya ya. Ya. Bagi saya info baru, tapi buat masyarakat semua di sana juga mungkin jadi tahu ya. Aduh, telepon saya nyala terus. Nanti kita sambung sebentar ya. Saya angkat dulu.